Shalom teman-teman pemuda remaja dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga semuanya tetap sehat selalu dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah teman-teman pemuda remaja yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji kau selamanya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah ada yang tahu tema renungan kita hari ini apa? Nah, tema renungan kita hari ini adalah hukum kasih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana bila dalam kehidupan ini tidak ada yang mengasihi sesama manusia? Apakah saudara-saudara tahu apa yang akan terjadi? Nah, dunia pasti mengalami kekacauan. Di mana-mana ada kebencian, permusuhan, ketakutan, dan juga balas dendam. Pastinya akan ada balas dendam. Nah, manusia akan saling menyerang dan tidak ada sikap untuk memaafkan dan mengasihi sesamanya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita saat ini mengatakan bahwa setelah Tuhan Yesus membuat bungkam orang Saduki, maka datanglah orang Farisi kepada Yesus dan berniat mencobai Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah ada yang tahu orang Farisi ini mencoba Yesus dengan cara yang seperti apa? Nah, mereka mencoba Yesus dengan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah, hukum manakah yang terpenting dalam hukum Taurat? Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata pertanyaan ini ditunjukkan untuk mencari kesalahan Yesus. Motivasi mereka adalah menjebak Yesus agar dapat dipersalahkan. Nah, Yesus paham motivasi orang Farisi yang bertanya kepadanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, bagi orang Yahudi, hukum Taurat adalah sumber segala hukum, karena itu harus dipatuhi dan tidak boleh diabaikan, bahkan sedikit pun tidak boleh diabaikan. Jawaban Yesus atas pertanyaan yang menjebak itu diambilnya dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian Ulangan 10 ayatnya yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari kedua bacaan tadi menceritakan tentang kasih manusia kepada Allah sebagai hukum yang pertama. Kasih manusia kepada Allah mesti dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi. Juga totalitas kasih. Hukum kedua yang sama dengan hukum pertama dikutip oleh Tuhan Yesus dari Imamat 19 ayat yang ke-18. Janganlah menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yaitu tentang kasih kepada sesama seperti seseorang mengasihi dirinya sendiri. Hal ini sebenarnya telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang disampaikan Yesus merupakan benang merah tempat bergantung semua hukum. Bisa saja seseorang mengarahkan menaati hukum Taurat secara rinci tetapi tanpa kasih. Bisa saja seseorang mengarahkan menaati hukum Taurat secara rinci tetapi tanpa kasih. Nah, hukum Taurat yang dikerjakan secara rinci itu tidak akan berguna. Demikianlah jawaban Yesus adalah sikap yang hakiki dari sikap iman kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penekanan yang disampaikan firman Tuhan saat ini adalah tentang kasih kepada Allah dan sesama harus seimbang. Apabila kita mengatakan mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Karena itulah yang utama di dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang